Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalina Ratipuspa, SPMSI, selaku dosen program studi gizi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pangan Halal dan Thayyib sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja bidang pengajaran sertifikasi dosen 2025. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang mengedepankan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Mahasiswa akan mempelajari berbagai konsep halal dan thayyib dalam konsumsi pangan yang meliputi urgensi, regulasi, serta perkembangan sertifikasi halal di Indonesia. Materi juga mencakup tentang identifikasi titik kritis kehalalan bahan pangan yang meliputi makanan, minuman, enzim, dan juga pangan fermentasi. Selain itu, mahasiswa juga diajak untuk mengevaluasi berbagai label halal yang ada pada berbagai produk pangan di Indonesia. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang merupakan 2 SKS teori dan juga 1 SKS praktikum, serta merupakan prasyarat untuk mata kuliah lanjutan Sistem Jaminan Produk Halal. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan urgensi dan juga hikmah mengonsumsi pangan halal dan thayyib. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan sertifikasi halal di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kebijakan, ruang lingkup, dan prosedur sertifikasi halal di Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan titik kritis kehalalan bahan pangan yang mencakup makanan, minuman, enzim, dan juga pangan fermentasi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi kriteria kehalalan bahan pangan dan mengevaluasi serta menganalisis label halal dan informasi nilai gizi dari produk pangan. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka melalui diskusi kelompok, presentasi, dan juga studi lapangan. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, discovery learning, cooperative learning, dan problem-based learning. Penugasan yang diberikan meliputi kuis, studi kasus, presentasi kelompok, dan juga audit mini produk pangan. Metode penilaian terdiri dari 60% teori dan juga 40% komponen praktikum. Rincian penilaian teori diantaranya adalah 20% UTS, 20% UAS, 10% tugas, 5% kuis, dan juga 5% keaktifan. Sedangkan penilaian praktikum didasarkan pada kehadiran dan partisipasi aktif, ketepatan waktu pengumpulan laporan, kesesuaian isi laporan, kelengkapan laporan, serta inisiatif dan kemandirian mahasiswa. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Sementara referensi pendukung yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mari kita simak proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Pangan Halal dan Thayyib pertemuan 14 dengan topik mengenal titik kritis halal bahan pangan dan juga audit mini produk pangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Amalina Ratipuspa dalam mata kuliah Pangan Halal dan Thayyib di pertemuan yang ke-14. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi tentang bagaimana kriteria halal bahan pangan. Dan juga kita akan melakukan audit mini terkait produk halal, ya teman-teman ya. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan di dalam hati masing-masing. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi
hari ini saya ingin mengukur dulu pengetahuan awal dari teman-teman sekalian. Silahkan bisa teman-teman scan barcode ini ya, teman-teman ya. Kalau misalnya ada kendala, nggak apa-apa, kita langsung saja menjawab pertanyaan ini ya. Kira-kira logo halal yang terbaru yang mana teman-teman? Ada yang jawab yang lain? Nggak ada, berarti semua udah tahu ya bahwa logo halal yang terbaru adalah yang nomor 4 dengan bentuk wayang dan warnanya ungu ya. Kalau misalnya teman-teman flashback sekitar 3 tahun yang lalu, hasil penelitian saya terkait pengetahuan halal dan toib dan hubungannya dengan kebiasaan makan mahasiswa Universitas Al-Azhar, itu masih banyak yang belum paham, banyak yang belum tahu, belum banyak yang terinformasi bahwa ternyata logo halal yang terbaru adalah yang nomor 4. Tapi sekarang alhamdulillah berarti edukasinya sudah berjalan ya, berarti teman-teman sudah paham semua bahwa logo halal yang terbaru adalah yang nomor 4. Selanjutnya, pokok bahasan pada materi kali ini adalah kita akan mengenal kriteria halal dan bahan kritis dalam produk pangan dan bagaimana menerapkan audit mini dari label halal untuk produk pangan. Ini adalah peta konsep dari materi di mana pemilihan produk pangan halal dan toib. Dari situ akan kita tentukan kriteria halalnya seperti apa, kemudian prinsip gizinya seperti apa, lalu kita akan terjemahkan itu dalam audit halal kecil-kecilan atau mini ya. Kemudian kita identifikasi titik kritis halal dan evaluasi kandungan gizinya dan juga edukasi konsumen muslim yang cerdas. Jadi di pertemuan sebelumnya kita udah paham ya teman-teman ya. Kita udah belajar tentang definisi halal dan toib, kemudian perkembangan sertifikasi halal, regulasinya seperti apa, kemudian sampai kepada identifikasi titik kritis kehalalan pangan untuk makanan, minuman, enzim, pangan fermentasi, semuanya sudah ada. Lalu sekarang kita terjemahkan ke dalam bagaimana sih kita tahu produk kita halal, salah satunya kan dengan mengecek logo halal. Gimana caranya mengecek logo halal? Nah, pada pertemuan kali ini akan kita bahas ya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan titik kritis kehalalan pada produk minuman, hewani, enzim, dan juga pangan fermentasi. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi kriteria kehalalan bahan pangan dan mengevaluasi label halal produk pangan berdasarkan regulasi dan prinsip syariah. Nah, selanjutnya ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti lulus di mata kuliah ini, akan mengambil mata kuliah lanjutan sistem jaminan pangan halal ya, sistem jaminan produk halal ya. Nah, ini adalah sekelumit ya dari mata kuliah tersebut. Jadi yang akan dipelajari nanti adalah ini ya. Kalau zaman dahulu kala, waktu zamannya LP POMUI, ini ada 11 kriteria. Kemudian seiring dengan berubahnya peraturan, lalu ada BPJPH, disederhanakan menjadi 5 kriteria ini. Ya. Nah, kriteria bahan yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini adalah salah satu dari kriteria yang segambreng ini ya. Jadi makanya sertifikasi halal itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, kemudian proses yang juga cukup kompleks karena memang bukan hanya memperhatikan bahan saja, tetapi seluruh aspek mulai dari komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan, proses produk halal, produknya itu sendiri, dan sampai kepada pemantauan dan juga evaluasinya. Itu ya. Jadi kita akan membahas yang bahan saja dulu ya. Nah, jenis bahan itu macam-macam. Kalau misalnya kita lihat ada bahan baku, bahan tambahan. Kita kemarin sudah belajar ya terkait titik kritis kehalalan bahan tambahan pangan ya kan. Nah, kemudian ada juga bahan penolong ya. Nah, ini semua bahan harus halal ya. Nah, kemudian ada bahan yang dikecualikan tidak memiliki sertifikat halal. Nah, ini tertuang dalam keputusan
BPJPH, keputusan Kementerian Agama yang terbaru ya. Nah ini yang seperti air, kemudian susu murni, seperti yang kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya, bahan tambang dan lain-lain. Nah itu yang terkategori sebagai dikecualikan memiliki kewajiban sertifikat halal. Nah kemudian syarat bahannya apa? Yang pertama bukan berasal dari bahan yang haram atau najis, kemudian bebas kontaminasi bahan haram atau najis, kemudian dilengkapi dokumen pendukung yang cukup, terutama untuk bahan yang kritis seperti daging atau tadi ya pangan fermentasi, bahan tambahan pangan dan lain-lain, itu harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. Salah satunya adalah sertifikat halal. Nah sertifikat halalnya itu harus kita telusuri ya. Bagaimana caranya? Nah, nanti akan kita bahas ya. Selanjutnya adalah jenis bahan dan dokumennya. Ya, ada bahan positif list yang tadi kita bahas, kemudian bahan yang memiliki sertifikat halal BPJPH ya. Kemudian bahan yang tidak wajib SH atau sertifikat halal. Ini adalah materinya. Nah, kemudian bagaimana cara pencarian halal di website? Yang pertama, kita harus cek identitas. Nama bahan atau nama produk, produsen atau nomor sertifikat pada kemasan atau dokumen lain ya. Seperti ini misalnya ya teman-teman ya. Kemudian ini ya produksinya siapa, produsennya siapa, kemudian ada sertifikat halalnya atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita punya informasi terkait nama produk, produsen, atau nomor sertifikat halalnya, kita langsung masuk ke website bpjph.halal.go.id ya. Silakan teman-teman bisa gunakan HP teman-teman untuk mengklik bpjph.halal.go.id ya. Nah, ini saya kasih contoh untuk produk pangan terigu. Kita pernah bahas ya teman-teman ya, terigu adalah salah satu bahan yang memiliki titik kritis kehalalan. Kenapa? Kenapa? Oke, bagus ya. Jadi di sini lihat, difortifikasi dengan vitamin dan mineral. Ya, kalau kita tahu vitamin itu ada coating bagian luarnya. Ya, coatingnya itu yang kita pernah bahas, bisa dari enzim hewani, bisa dari enzim nabati, dan ini yang memiliki titik kritis kehalalan. Apakah jika dihasilkan dari produk hewani, hewannya hewan halal, kemudian jika hewan halal, apakah disembelih sesuai dengan syariat halal? Ya, oke. Nah, kemudian ini saya sertakan juga terkait perbedaan antara pencarian produk halal saat LPP MUI dan juga saat BPJPH ya. Yang atas adalah BPJPH, yang bawah adalah LPP MUI ya. Kira-kira apa perbedaannya teman-teman? Yang mana ada expired date-nya? Yang LPP MUI ada expired date-nya. Kalau yang BPJPH yang terbaru tanggal terbit, tidak ada expired date-nya. Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu? Nggak apa-apa. Kita akan bahas selanjutnya ya. Kenapa yang baru hanya tanggal terbit, tapi yang lama ada expired date-nya, gitu ya. Nah, ini contoh juga ya untuk produknya ya. Nah, karena kita sempat belajar regulasi ya, sertifikasi halal ya, dan ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya yang mengatur tentang jaminan produk pangan halal ya di Indonesia. Nah, ini merubah beberapa peraturan, termasuk di dalamnya adalah masa berlaku sertifikat halal. Dulu perusahaan itu setiap 2 tahun harus memperpanjang masa berlaku sertifikat halalnya. Kemudian dalam perjalanannya, karena ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Pasal 42, sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Ya, tadinya 2 tahun jadi 4 tahun. Tujuannya adalah meringankan pelaku usaha dan supaya menarik pelaku usaha mendaftarkan sertifikat halal, karena kendala yang dialami selama ini adalah banyak yang belum mendaftarkan sertifikasi halal karena terkendala biaya
terlebih harus diupdate atau diperbaharui setiap 2 tahun sekali. Itu kan biayanya cukup besar. Nah, akhirnya seiring masukan dari banyak pihak, muncullah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, baru banget ya teman-teman ya, 2 tahun yang lalu, yang menunjukkan atau yang menyatakan bahwa sertifikat halal itu berlaku sejak diterbitkan BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi dan atau proses produk halal. Jadi artinya selama tidak ada perubahan komposisi, sertifikat halal itu masih berlaku. Oleh karena itu tadi di website tidak muncul tuh masa berlaku sertifikatnya karena sudah tidak ada lagi expired date-nya, ya. Jelas teman-teman sampai sini? Jelas ya. Oke, next. Nah, kalian penasaran kan bagaimana sih bentuk sertifikat halal? Penasaran nggak? Penasaran. Nah, ini adalah surat ketetapan halal yang kiri, yang kanan adalah sertifikat halal. Yang surat ketetapan halal ini adalah surat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berbeda dengan LPPOM ya. LPPOM UI dengan MUI itu dipisahkan ya. Karena ini artinya fatwa. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Setelah surat ketetapan halal ini keluar dari Majelis Ulama Indonesia, dikirimkanlah surat ketetapan halal ini ke BPJPH. Dari situlah BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal, gitu teman-teman. Ya, makanya peran Majelis Ulama Indonesia kan memberikan fatwa ya. Kita sempat belajar di pertemuan sebelum UTS kan, perannya MUI adalah memberikan fatwa, ya. LPPOM UI sebagai lembaga pemeriksa halal. Sementara yang menerbitkan sertifikat halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Ya, jadi apa saja yang ada di dalam sertifikat halal? Yang pertama ada ID-nya, nomor sertifikat halal. Kemudian ada nama produk, ya. Kemudian ada nama produsen, ya. Ini biasanya terlampir teman-teman ya, nama produknya ya. Ada beberapa. Kemudian ada alamat. Kemudian ini masa berlaku, masih ada masa berlaku, artinya masih sebelum peraturan yang terbaru muncul, ya. Kalau peraturan yang terbaru ini sudah tidak ada berlaku sampai dengannya, hanya tanggal terbit, ya. Kemudian lembaga penerbit sertifikat halal adalah BPJPH. Oke, sampai sini jelas teman-teman? Jelas. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti berperan sebagai auditor halal, teman-teman harus memahami tabel ini. Ya, tabel ini adalah karena ini adalah salah satu dari 5 kriteria sistem jaminan produk halal yang tadi kita jelaskan di awal. Ini penjabarannya adalah seperti ini. Nama dan mereknya apa, ditulis. Jenis bahannya apa, bahan tambahankah, bahan bakukah, bahan penolongkah. Kemudian produsennya siapa, negaranya dari mana, suppliernya siapa, lembaga penerbitnya siapa, nomor sertifikat halalnya berapa, masa berlakunya ini dicoret ya. Kemudian dokumen pendukungnya apa. Ya, ini adalah salah satu dokumen yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal. Ya. Nah, makanya teman-teman tadi diberikan informasi terkait bagaimana cara mencari label halal, ya, produk. Apakah produk yang misalnya mau didaftarkan sertifikasinya bahan-bahannya halal atau tidak? Misalnya untuk bakery, kue, salah satu bahannya adalah misalnya terigu atau keju, ya. Nah, itu dicek melalui tadi website BPJPH. Itu ya teman-teman ya. Nanti diisi berapa nomor sertifikat halalnya, lembaga penerbitnya bagaimana, dari mana gitu ya. Nah, ini adalah turunannya sebenarnya, matriks produk. Ya, jadi kalau kita sertifikasi halal teman-teman, misalnya produk bakery aja ya, gak mungkin kan biasanya hanya memproduksi roti rasa coklat, ya nggak? Cuma itu toh, nggak mungkin ya. Ada rasa keju, ada rasa nanas. Nah, produk inilah yang isi. Ada berapa produk? Ya, produk satu bahannya apa saja? Terigu, keju, di checklist. Ya, ini untuk memudahkan auditor halal nanti mengecek apakah semua bahan yang digunakan di dalam
produksi itu memiliki sertifikat halal, gitu ya. Nah, ini adalah contoh matriks produk, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf, saya izin bertanya. Ya, silahkan Salwa. Apakah label halal MUI itu masih berlaku? Karena tuh di pasaran itu masih banyak yang menggunakan label halal yang lama dari MUI. Ya, bagus sekali pertanyaannya Salwa, sangat kritis ya. Ini sangat menyangkut dengan penjelasan saya berikutnya, ya. Nah, terkait peraturan tentang penggunaan label halal, ya. Tadi kita udah bicara ya tentang regulasi, ada perubahan, kemudian akan banyak peraturan turunannya, ya. Dari undang-undang biasanya akan banyak tuh peraturan pemerintah, kemudian keputusan Menteri Agama dan lain-lain. Salah satunya adalah ini, keputusan Kepala BPJPH ya nomor 88 tahun 2002 terkait penggunaan label halal pada produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Ya, jadi logonya udah jelas ya teman-teman ya, seperti ini. Beberapa poin penting yang di-highlight dari peraturan ini adalah yang pertama, mulai berlaku sejak 1 Maret 2022. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan sudah mendapatkan sertifikat halal, kemudian dia mau memasarkan produknya, kemasannya harus sudah menggunakan logo halal yang baru. Kemudian bentuknya sudah berbeda dari yang sebelumnya ya. Kalau logo MUI seperti yang di sebelumnya ya, slide sebelumnya, bentuknya bulat, ada bacaan Arab gitu ya. Kemudian label halal harus ditempatkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk atau bagian tertentu dari tempat produk ditampilkan ya. Dan label tidak boleh ditutupi atau disamakan. Nah, ini menyangkut pertanyaan Salwa, jawabannya. Selanjutnya, label halal dari MUI masih dapat digunakan sampai stok kemasannya habis. Bagaimana bunyinya? Ya, bunyinya seperti ini. Ya, ini beberapa bunyi yang saya highlight. Yang pertama masa berlakunya. Kemudian pelaku usaha bisa menghabiskan stok kemasan yang ada paling lama 2 Februari 2026 atau paling cepat mencantumkan label halal Indonesia setelah berakhirnya tanggal produksi. Ya, dan ada tambahan lagi, produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan itu boleh ada pengecualian, ya. Boleh tidak ditampilkan logo halalnya secara utuh jika produk kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangannya. Ya, karena memang yang harus dicantumkan adalah sebenarnya ini harusnya ada nomor nomor sertifikatnya. Ada kalanya beberapa produk yang kemasannya kecil, misalnya nomor sertifikatnya tidak dicantumkan, atau hanya logo halal ininya saja, atau logo halal ini saja. Nah, itu diperbolehkan, tapi tadi syaratnya, gitu ya. Atau produk yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan di hadapan pembeli dalam jumlah yang kecil, atau produk yang dijual dalam bentuk curah, gitu ya. Nah, itu diperbolehkan tidak mencantumkan logo halal. Ya, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Gak ada ya? Kalau nggak ada berarti sudah jelas. Untuk selanjutnya kita akan melakukan audit mini ya teman-teman ya. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah berbagi tugas ya untuk setiap kelompok membawa contoh produk pangan ya. Nah, itu akan kita bedah, kita akan lihat apakah memiliki logo halal yang terbaru gitu ya. Kemudian bagaimana aspek gizinya seperti apa. Nah, itu nanti akan kita bedah. Silahkan teman-teman berdiskusi ya 10 sampai 15 menit ya sesuai dengan kelompoknya. Kemudian nanti cek label halal, identifikasi bahan kritisnya, kemudian evaluasi label gizinya dan diskusikan serta simpulkan dan juga presentasikan ke depan salah satu kelompok terkait audit
mini dari produk halal serta kandungan gizinya. Ya teman-teman ya. Ya silakan teman-teman, sudah berdiskusi? Sudah Ibu. Sudah menuangkan itu dalam presentasi? Sudah ya. Saya minta salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Boleh? Silakan, siapa yang mau ke depan? Saya Bu. Ya, silakan Nabila. Assalamualaikum teman-teman, aku izin presentasi ya. Jadi aku hari ini bawa saus oriental, saus rasa mentega dari Ajinomoto. Terus di sini kita bisa lihat kalau logo halalnya udah yang terbaru, udah yang gambar wayang nih. Terus selanjutnya kita lihat informasi nilai gizinya ya. Nah, berdasarkan informasi nilai gizi ini, kita bisa lihat natriumnya tuh udah 14%, udah 200 mg. Dan meskipun sudah memiliki logo halal, bukan berarti semua yang halal itu thayyib juga. Jadi ada baiknya kita tuh lebih bijak dalam menggunakan produk. Jadi tidak melebihi kebutuhan perharian kita juga. Seperti itu sih Bu. Oke. Terima kasih Nabila. Ada tanggapan dari teman-teman? Cukup jelas? Cukup jelas? Ya, terima kasih Nabila. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, betul sekali ya. Jadi dari produk yang Nabila sampaikan, itu adalah seasoning ya. Seasoning adalah salah satu bahan yang memiliki titik kritis yang sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya nggak? Nah, itu selain, karena mata kuliah kita kan pangan halal dan thayyib. Selain halal, aspek kehalalan, kita juga harus concern sama aspek thayyib. Ya, thayyib itu apa? Aman, bergizi, dan tidak merugikan kesehatan kita. Ya, nah kalau misalnya tadi seasoning boleh nggak kita konsumsi? Boleh, halal. Terkait kandungan gizinya, bagaimana ini tinggi natrium? Boleh saja, tapi harap dikonsumsi dengan bijak. Ya, kita atur misalnya tidak boleh melebihi berapa kemasan gitu ya dalam satu hari, karena tadi seperti yang Nabila bilang itu 14% AKG ya, angka kecukupan gizi dalam perharinya. Nah, kita harus mempertimbangkan asupan natrium dari makanan lainnya ya. Nah, ini yang dikhawatirkan jika tidak dikonsumsi dengan bijak itu akan berlebih dan meningkatkan risiko hipertensi, dan itu akan mengakibatkan banyaknya timbul penyakit lainnya. Gitu ya teman-teman ya. Sudah jelas ya teman-teman ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman, dan sebelum kita menutup perkuliahan kali ini, saya akan minta tolong teman-teman untuk mengevaluasi ya pemahaman teman-teman. Akan ada kuis, silahkan di-scan barcode-nya, silahkan diisi pertanyaannya. Saya berikan waktu 10 sampai dengan 15 menit. Ya, bagaimana teman-teman? Gampang kan kuisnya? Bisa ya, sekarang udah jelas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah bisa, sudah paham dan sudah bisa mengedukasi mungkin keluarga terdekat, teman-teman, ataupun halayak teman-teman gitu ya, terkait bagaimana sih cara mencari produk halal gitu ya, dan bagaimana dampaknya bagi kesehatan ya. Sebelum saya akhiri, ini adalah beberapa daftar pustaka ya teman-teman ya untuk materi perkuliahan hari ini. Silahkan jika ingin menggali lebih dalam, bisa teman-teman telusuri lebih jauh. Sekian materi pada pertemuan 14 hari ini. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya. Demikian video pembelajaran mata kuliah Pangan Halal dan Thayyib Program Studi Gizi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam pengajuan proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.